Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ivan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang di bawah sini, ya. Oke, cerita singkat saja. Ternyata membuat video itu susah. Susahnya itu pada saat editing. Apalagi kalau kata-kata banyak yang salah. Nah, video berikutnya ini kita lanjut dari video sebelumnya. Tapi ada lompat untuk part yang kedua, langsung masuk pada video part ketiga karena hasil rekaman dari video kedua hasilnya sangat buruk. Oke, langsung saja seperti apa videonya, simak terus, jangan di skip. Check this out. Berikutnya yaitu untuk contoh ya, jika suatu larutan memiliki pH 2, maka konsentrasi ion H+ dalam larutan tersebut adalah diketahui 2. Kita gunakan rumus yang ini sama dengan min log konsentrasi H+. 2 isikan dari sini, 2 sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian tanda min ini kita keluarkan sehingga menjadi min 2 log konsentrasi H+, maka H+ itu akan sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena nilai dari 10 log dari 10 pangkat min 2 itu sama dengan min 2 gitu. Jadi cukup saja ingat untuk min 2 dari 2. Jadi konsentrasi ion H+ itu akan sama dengan 10 pangkat min 2, seperti itu. Kita lanjut untuk yang ketiga, indikator asam basa. Indikator asam basa ini adalah suatu alat atau metode untuk membedakan antara asam dan basa. Indikator itu sendiri terbagi atas 2, yaitu indikator alami, yaitu kunyit, kembang suatu, bunga bougainville, dan lain sebagainya. Intinya adalah bahan alam yang memiliki pigmen warna. Sedangkan untuk indikator buatan atau indikator laboratorium itu terdiri dari kertas lakmus, kemudian indikator universal, indikator larutan, kemudian pH meter. Ini kesemuanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau indikator alami hanya mampu membedakan antara asam dan basa. Sama halnya dengan kertas lakmus, hanya membedakan antara asam dan basa. Indikator universal tidak hanya membedakan asam dan basa, tapi mampu menentukan pH, ya. Sama halnya dengan larutan indikator, tidak hanya membedakan asam dan basa, tapi juga mampu menentukan pH. Apalagi dengan pH meter, tidak hanya mampu membedakan asam dan basa, dia juga mampu untuk menentukan pH. Jadi untuk ketiga ini terdapat fungsi yang lebih spesifik, mampu menentukan pH. Jadi kalau dibahas untuk keseluruhan bahwa fungsi indikator itu untuk apa, yaitu untuk membedakan antara senyawa asam dan senyawa basa. Mungkin seperti itu. Yang berikut, menentukan pH larutan asam kuat. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk menentukan pH itu didapat dari rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ini sehingga untuk menentukan pH, tapi untuk mencari konsentrasi H+ nya ini kita bisa menggunakan rumus, yaitu Ma dikali dengan A, di mana A ini adalah jumlah dari atom H. Nah, sekarang kita lihat, sebelum kita sampai pada menggunakan rumus ini, yang pertama kita harus tentukan dulu apakah senyawa ini merupakan senyawa asam kuat, asam lemah, basa kuat atau basa lemah. H2SO4 ini tergolong adalah asam kuat, itu yang pertama. Kemudian kita lanjut, yang kedua, kita harus menentukan konsentrasi H+ nya, ya. Sehingga ini untuk molaritas asamnya, sehingga konsentrasi H+
bisa kita dapatkan dengan M dikali dengan A. Kita masukkan angka ke dalam rumus ini, sehingga MA nya sama dengan 0,03 dikali dengan, karena jumlah atom hanya ada 2, maka dikali dengan 2, maka sama dengan 0,06 atau sama dengan 6 dikali dengan 10 pangkat min 2. Nah, ini kita dapatkan nilai dari konsentrasi H+. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya, sehingga jadinya pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log konsentrasi H+ kita masukkan nilai ini 6 kali 10 pangkat 2, maka sama dengan min log 6. Nah, ada perubahan tanda plus di sini. Kenapa? Karena min log di sini kita pisahkan ya. Min log 6, min di luar, kemudian kita pisahkan ke dalam kurung. Jadi log 6 ditambah dengan log 2, sehingga akan menjadi min log 6 ditambah dengan minus 2, karena log 10 pangkat seperti yang tadi, log 10 pangkat min 2 itu sama dengan 2, sama dengan min 2. Sehingga tanda tambah ini sendiri asalnya dari mana? Karena ini merupakan logaritma perkalian, maka dia akan menjadi tambah ya. Sehingga min log 6 ditambah dengan min 2, hasilnya adalah min log 6 plus minus ini ya, kemudian dikurangi dengan 2. Karena ini pengulangan log merupakan sifat pengulangan, nanti jika Anda kurang paham, Anda bisa lihat lagi di sifat-sifat logaritma. Jadi log 6 kurang 2, nah ini akan menjadi penjumlahan. Jadi 2 ini kita pisahkan, minus jadinya plus, kita keluarkan, kemudian min log 6 akan tetap menjadi min log 6. Tuh. Sebenarnya ada cara cepatnya lagi untuk setelah sampai di sini. Jadi contoh, misalkan pH sama dengan 3 kurang log 6, log 4 saja, log 4. Maka tinggal kita rubah, berarti H+ nya berapa nih? Kan gitu, H+ nya berapa nih? Berarti 4 dikali dengan 10 pangkat min 3. Jadi 3 ini dipangkatkan, 4 menjadi angka untuk dikalikan. Sama halnya dengan 10 pangkat, sama halnya dengan yang di awal tadi, contoh adalah pH sama dengan 2. Karena ini hanya berlaku untuk yang bersifat asam kuat. Jadi pH sama dengan 2, maka H+ nya berapa nih? Maka H+ nya bisa langsung kita tentukan, maka 10 pangkat min 2 gitu. Atau misalkan lagi kembali ke sini, misalkan di sini 8 ya, 8 dikurangi dengan log 4, maka ini untuk pH misalnya ya, maka H+ nya berapa nih? H+ nya tentu adalah 4 dikali dengan 10 pangkat min 8. Jadi 8 ini menjadi pangkat, 4 ini menjadi pengali gitu. Sampai di situ mudah-mudahan kalian paham. Sampai ketemu lagi untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe gratis.